A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang di dalamnya banyak sekali memberikan keberkahan. Pada bulan ini kita juga dianjurkan untuk memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya tomak atau rakus terhadap diri sendiri saja. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Kita diperintahkan untuk berbagi kepada sesama, baik pada kerabat terdekat, sanak saudara, keluarga khususnya, fakir miskin, du'afa, orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang membutuhkan siapapun itu. Dan kita dianjurkan untuk tidak berlaku mubazir ataupun tabzir. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk tabzir ataupun mubazir? Kita lihat pada bulan suci Ramadan banyak sekali perilaku futwes, buang-buang makanan. Dan bulan suci Ramadan seharusnya menjadi momentum penting untuk kita berbagi, untuk kita menahan hawa nafsu kita, untuk kita tidak berlebih-lebihan mubazir dalam hal apapun, terutama dalam mengkonsumsi makanan. Dan seharusnya Ramadan adalah bulan yang mendidik kita untuk lebih empati terhadap sesama. Untuk melihat kepada orang-orang yang lapar, kepada orang-orang yang haus, orang-orang yang tidak bisa merasakan kelezatan makanan. Kalau kita bisa mengatakan, hari ini kita makan di mana? Tapi ada sebagian kelompok atau orang yang berpikir, hari ini saya makan apa? Maka dalam satu data yang didapati di Jakarta sendiri, pada bulan suci Ramadan sekitar 15% permintaan bahan pangan makanan itu meningkat untuk DKI Jakarta. Dan itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Dan yang paling mencengangkan lagi teman-teman sekalian, Indonesia ini ternyata ada pada urutan kedua setelah Arab Saudi dengan perilaku food waste atau negara yang suka buang-buang makanan. Wah, ini jadi reminder penting teman-teman buat kita semua, bagaimana agar kita tidak tomak, lapar mata ketika mau berbuka puasa atau ketika mau sahur. Tapi ternyata sesuatu yang sudah kita siapkan, sesuatu yang sudah ada di hidangan meja makan kita, itu tidak kita habiskan dan dibuang begitu saja dengan sia-sia. Dan dari perilaku food waste atau buang-buang makanan, itu satu orangnya per tahun bisa membuang sekitar 300 kg makanan. Ini jadi reminder yang luar biasa buat kita semua. Harusnya kita lebih berhati-hati, kemudian tidak lapar mata, tidak tomak, rakus terhadap hal apapun, dan juga kita harus lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Ternyata di Indonesia juga masih banyak orang-orang sekitar kita yang kelaparan dan hampir 20 juta orang Indonesia itu masih merasakan kelaparan. Maka puasa mengajarkan kita, mendidik kita untuk lebih peka. Syahrut tarbiyah, adanya bulan pendidikan. Kalau kita merasa, oh begini ya lapar itu, oh begini ya haus itu, oh begini ya tidak punya makanan itu, oh begini ya rasanya tidak tahu apa yang harus dimakan, bahkan beras saja tidak punya. Kalau kita bisa menanamkan rasa seperti itu dalam diri kita, itu salah satu hal yang sekiranya bisa berdampak positif bagi kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Dalam satu hadis Rasulullah SAW itu dikatakan, innallaha yardhalakum salasa wa yakrahu lakum salasa. Allah itu meridhoimu dalam 3 perkara dan membencimu juga dalam 3 perkara. Baik, kita akan fokus terhadap apa yang Allah benci, 3 perkara tersebut. Salah satunya wa yakrahu lakum salasan, pertama qila wa qal. Berbicara atau banyak berkata sesuatu yang anfaedah, tidak manfaat. Yang kedua adalah kasratus su'al. Banyak bertanya sesuatu yang sebenarnya sudah kita tahu jawabannya. Dan yang ketiga adalah idha'atul mal, buang-buang harta. Maka makanan ini masuk dalam satu kategori harta yang kita punya. Karena untuk mencari makan itu butuh effort yang luar biasa, butuh ikhtiar yang luar biasa.
Banyak orang di luar sana bekerja dari pagi sampai malam P7, pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Tapi untuk makan keluarganya saja itu masih susah. Ada orang yang kerjaannya cuma di atas meja duduk tanda tangan saja, tapi dia bisa membeli begitu banyak makanan, tapi akhirnya dia punya perilaku food waste. Maka teman-teman, yang ingin saya sampaikan, mari jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan perubahan bagi diri kita untuk tidak mubazir dalam hal apapun, khususnya dalam makanan yang kita miliki, baik ketika berbuka puasa, baik ketika sahur, baik ketika memberikan takjil kepada sesama. Fikirkan dengan matang, kira-kira makanan yang akan kita konsumsi bersama keluarga ini dapat habis atau tidak, kira-kira manfaat atau tidak, kira-kira dimakan atau tidak. Karena sekiranya kalau tidak habis ataupun tidak manfaat, lebih baik kita berbagi kepada orang-orang yang kelaparan dan bingung hari ini harus berbuka dengan apa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan dianjurkan untuk banyak bersedekah kepada sesama. Sebagaimana dulu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayu sedekati afdal, sedekah apa yang paling utama?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Shadaqatun fi Ramadan." Bersedekah pada bulan suci Ramadan adalah salah satu hal yang paling utama kita lakukan di bulan ini. Maka Ramadan bukan hanya terkenal sebagai syahrus siyam, bulannya berpuasa, tapi bagaimana syahrut tarbiyah, bulannya mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Syahrus shadaqah, bulannya untuk berbagi kepada sesama, lebih empati terhadap orang-orang di sekitar kita, dan bulannya untuk berpikir lebih jernih, kira-kira harta yang kita dapati manfaat atau tidak, jangan sampai dibuang-buang dan menjadikan kelak nanti ditanya di yaumil akhir, untuk apa hartamu digunakan? Untuk apa makanan yang kamu beli, dan sekiranya bisa membantu orang-orang di sekitar atau tidak terkait makanan atau harta yang kita miliki. Jangan lagi berperilaku food waste, khususnya di bulan suci Ramadan. Ini menjadi perhatian penting baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan-bulan lainnya. Rubahlah kebiasaan kita untuk tidak buang-buang makanan dengan apa yang kita miliki. Sayangi makanan yang kita punya. Bahkan kata Rasul, kalau kita makan, ada sisa makanan di jari kita, jangan langsung dielap pakai tisu atau cuci tangan. Tapi jilatlah, habiskan makanan yang ada di sekitar tangan kamu, karena disitulah terdapat keberkahan yang tidak kita ketahui, dan itu akan Allah berikan keberkahan buat kita yang senantiasa menjaga makanan yang ada dalam sekitar diri kita. Baik teman-teman, sampai jumpa di kajian Ummah for Earth berikutnya. Jangan lupa untuk mencintai ibu bumi dan jadikan diri kita pribadi yang lebih baik, hilangkan kebiasaan food waste karena masih banyak orang-orang yang kelaparan di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.